Arti status quo Masjid Al-Aqsa dan sejarah penetapannya. Status hukum kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dikenal dengan status quo menjadi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Penetapan hukum di tempat suci ketiga umat Islam ini telah ada sejak abad ke-19. Status quo ini menetapkan umat Islam memiliki kendali penuh atas Masjid Al-Aqsa. Hanya umat Islam yang diizinkan beribadah di masjid ini. Sementara itu, Yahudi tidak memiliki kendali apapun, termasuk tidak boleh beribadah di sana. Dalam sejarahnya, penetapan status quo Masjid Al-Aqsa terjadi di era Kesultanan Utsmaniyah Kekaisaran Ottoman. Dalam dokumen yang diterbitkan pada situs Economic Cooperation Foundation (ECF) tertulis Kesultanan Utsmaniyah mengeluarkan serangkaian dekret yang mengatur administrasi tempat-tempat suci Kristen setelah banyaknya perselisihan antar negara-negara Eropa pada abad ke-19 atas penguasaan tempat-tempat suci di Yerusalem. Dekret terpenting pada waktu itu adalah Titah Sultan Ottoman Abdulmajid pertama Abdul Majid I, yang dikeluarkan pada 1852. Dekret ini mempertahankan kepemilikan dan pembagian situs-situs suci Kristen di Yerusalem dan Bethlehem. Aturan hukum ini kemudian dikenal sebagai status quo. Status quo mendapat pengakuan secara internasional melalui Perjanjian Berlin pada 1878 yang ditandatangani negara-negara Eropa dan Kesultanan Utsmaniyah usai berakhirnya Perang Rusia-Turki pada tahun 1877 sampai tahun 1878. Pelanggaran status quo pertama kali. Pelanggaran atas status quo pertama kali terjadi pada 1929 ketika kelompok Yahudi melakukan salat Yom Kippur, dua Yom Kippur, di depan tembok Al-Burak bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Hal ini memicu konflik mematikan. Sebanyak 249 warga Yahudi dan Palestina dilaporkan tewas. Pada 1967, terjadi Perang 6 Hari Six Day War antara Israel dan negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Yordania, seperti disebutkan dalam Ensiklopedia Britannica. Israel berhasil merebut Semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat Sungai Yordan, kota tua Yerusalem, dan dataran tinggi Golan. Israel secara sepihak mendeklarasikan kedaulatan atas Yerusalem Timur yang di dalamnya mencakup kota tua dan Masjid Al-Aqsa. Status wilayah pendudukan ini kemudian menjadi akar konflik antara kedua belah pihak. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNESCO mengeluarkan resolusi penting terkait Masjid Al-Aqsa pada 2016 lalu. Dokumen X Decisions yang dikenal dengan Resolusi Pendudukan Palestina ini mengecam keras agresi Israel dan tindakan ilegal di Masjid Al-Aqsa. Mengecam keras meningkatnya agresi Israel dan tindakan ilegal terhadap Departemen Wakaf dan personelnya, dan menentang kebebasan beribadah umat Islam untuk mengakses situs suci mereka Masjid Al-Aqsa, Al-Haram Al-Sharif, dan meminta Israel, pendudukan kekuasaan, untuk menghormati status quo bersejarah dan segera menghentikannya tindakan ini, bunyi salah satu poin resolusi tersebut. Konflik status quo Masjid Al-Aqsa. Pemahaman mengenai status quo antara Palestina Badan Wakaf Islam otoritas yang bertanggung jawab atas Masjid Al-Aqsa yang ditunjuk Yordania, dan Israel berbeda. Dalam laporan Al Jazeera pada tanggal 11 April tahun 2023, jurnalis Haaretz yang meliput wilayah Yerusalem Hasan mengatakan, bagi Israel status quo Masjid Al-Aqsa adalah apa yang lahir dari perjanjian tahun 1967 yang dirumuskan mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan. Menurut status quo Israel tahun 1967, pemerintah Israel mengizinkan Badan Wakaf Islam mengendalikan wilayah tersebut dalam aktivitas sehari-harinya dan hanya umat Islam yang diizinkan salat di sana. Namun, polisi Israel memiliki kendali untuk mengontrol akses situs tersebut dan bertanggung jawab atas keamanan, serta non-muslim diperbolehkan mengunjungi situs tersebut sebagai wisatawan. Hukum tradisional Yahudi sendiri dengan tegas melarang orang Yahudi memasuki situs yang mereka sebut Temple Mount itu karena kesucian tempatnya. Mereka khawatir akan menginjak tanah suci di kompleks tersebut. Menurut tradisi Yahudi, ada 3 kuil yang berada di Temple Mount. Kuil pertama dan kedua dibangun di sana dan mereka meyakini kuil ketiga akan dibangun kembali saat kedatangan Mesias, sosok yang diyakini Yahudi akan datang di masa depan sebagai
wakil Tuhan, yang membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Koordinator Advokasi Internasional Pusat Aksi Komunitas Al-Quds University Mounir Marji mengatakan sejumlah organisasi keagamaan Zionis yang mendapat dukungan tokoh-tokoh elit politik Israel tengah berupaya merealisasikan pembangunan kuil ketiga itu. Sejumlah organisasi keagamaan Zionis yang didukung oleh tokoh-tokoh elit politik Israel telah terbentuk dengan tujuan utama untuk segera merealisasikan pembangunan kuil dan mengamankan hak ibadah Yahudi di bukit, ujar Marji dalam tulisannya yang terbit di situs Arab Center Washington DC pada tanggal 7 Juni tahun 2022 lalu. Baru-baru ini, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dikabarkan berniat mengubah status quo Masjid Al-Aqsa agar umat Yahudi bisa beribadah di sana. Pernyataan Ben-Gvir muncul setelah radio publik Israel Kan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 melaporkan bahwa Ben-Gvir berencana meningkatkan tata kelola di situs suci Yerusalem, memberikan hak-hak dasar, dan membatasi diskriminasi dan rasisme di Temple Mount, sebutan kompleks Masjid Al-Aqsa bagi Yahudi.